Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Francisca Purba. Saya dari Politeknik Negeri Subang, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 10107060. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Corda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini memiliki 7 bab dan saya akan menjelaskan isi dari ke-7 bab tersebut. Untuk itu mari menyimak video sebagai berikut. Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Ujang Corda, SSH, MH, MIP, MAP. Bab pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, sedangkan faktor eksternalnya adalah kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Adapun pengertian dari pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang mengembangkan masyarakat dalam kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diri. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 landasan, yaitu ilmiah, di mana dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, dan rumpun keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta historis, yaitu pendidikan kewarganegaraan sering berganti-ganti nama atau istilah. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan warga dan negaranya. Bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional berawal dari terbentuknya negara Indonesia, yang dimana berawal dari penjajahan Belanda. Indonesia dikatakan sebagai daerah kepunyaan Belanda yang diberi nama Indonesia oleh ahli etnologi Inggris bernama James Richardson Logan. Mulai sejak itu istilah ini semakin berkembang, dan nama Indonesia ini secara resmi disahkan dalam Sidang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagai sebuah negara, tentu Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri atau identitas nasional, yaitu Pancasila. Macam bentuk identitas Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan bentuk negara adalah republik, dan masih banyak lagi. Bab yang ketiga yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila pengertiannya yaitu ideologi merupakan kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, agama, dan budaya. Makna dari ideologi Pancasila ini adalah mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Adapun ideologi Indonesia adalah Pancasila, yang artinya ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila itu sendiri yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan sumber tertib hukum, dan sesuai kedudukannya, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik tertulis maupun lisan. Itu artinya Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Bab keempat yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Pertama, memahami negara. Negara adalah sebagai suatu lembaga atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Adapun unsur dari sebuah negara adalah adanya wilayah, warga atau penduduk, dan pemerintahan. Hakikat dari suatu negara adalah organisasi di mana di dalamnya ada banyak kegiatan yang dilakukan serta hal yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu memahami konstitusi. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindak sewenang-wenang. Konstitusi negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu memahami warga negara.
Warga negara merupakan warga atau masyarakat dari sebuah negara. Seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah negara. Ada dua asas dalam tata negara, yaitu ius soli adalah daerah kelahiran dan ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Jika tidak ada warga negara, maka sebuah negara tidak akan bisa berdiri. Bab yang kelima yaitu memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Negara hukum, sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa. Teori ini menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum Pancasila, yang dimana berisikan 3 pilar yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material. HAM, hak asasi manusia atau disingkat juga dengan HAM, ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan demokrasi Indonesia, demokrasi artinya segala kekuasaan berada dalam genggaman rakyat, yang dimana artinya kekuasaan itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, dan dalam Pancasila sila keempat, serta dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat yang kedua. Bab keenam yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita Indonesia. Adapun landasan wawasan Nusantara adalah landasan idil wawasan Nusantara, landasan konsepsional wawasan Nusantara. Hakikatnya adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara. Asas-asasnya adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia. Kedudukannya yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah. Dan tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Bab yang terakhir yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional, keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional yaitu yang pertama unsur-unsurnya adalah ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Landasannya yaitu Pancasila sebagai landasan idil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan historis, landasan konseptual, landasan visioner, dan landasan doktrinal. Adapun asasnya yaitu kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral, mawas diri ke dalam dan mawas keluar. Yang terakhir adalah sifat ketahanan nasional yaitu mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Demikian materi yang saya sampaikan tadi. Dari materi yang sudah saya jelaskan kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting, terutama bagi generasi muda seperti kita. Karena dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini akan lebih mematangkan pola pikir, kesadaran, serta tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, kita lebih mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban kita terhadap negara Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang buku pendidikan kewarganegaraan ini untuk memenuhi tugas PKN. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.